Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abdullah Azam dengan NPM 182151124 akan memaparkan mengenai hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu, yang akan ditinjau dari filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pemaparan ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Pak Dedi Nurjamil MPD. Nah, sebelum secara filsafat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu matematika. Menurut Rus Effendi dalam Mehruman tahun 2013, matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan. Lalu menurut Hamzah tahun 2014, matematika berasal dari kata matema yang artinya pengetahuan atau matenein yang artinya berpikir atau belajar. Lalu ada menurut Sujadi tahun 2000, ilmu pengetahuan eksak dan terorganisasi secara sistemik, pengetahuan bilangan dan kalkulasi, pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan, suatu pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk, pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Nah, maka matematika adalah ilmu tentang pola-pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan yang hanya menerima pembuktian yang logis. Nah, lalu kita lanjut ke secara filsafatnya. Ontologi matematika. Menurut Marsigis tahun 2015 menyatakan bahwa ontologi matematika berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang ada, mengetahui bagaimana wujud kenyataan matematika tersebut dengan mencari pengertian dan dasar terdalam dari kenyataan matematika, sehingga berusaha memikirkan pemahaman paling dalam tentang kenyataan matematika yang telah termuat dalam kenyataan diri serta pengalaman konkretnya. Lalu, menurut Haryono tahun 2015 menyatakan bahwa ontologi matematika merupakan suatu teori mengenai keberadaan tentang apa yang ada, menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental. Nah, maka dalam ontologi matematika ada banyak hal yang dipersoalkan, misalnya cakupan dari pernyataan matematika nyata dan tidak nyata. Seperti dalam bidang geometri, sudah lazim diterima bahwa di antara dua titik dihubungkan dengan satu garis. Tetapi, jika dicari dalam dunia pengalaman manusia, tidak pernah dijumpai titik dan garis dalam arti sesungguhnya. Nah, lalu selanjutnya epistemologi matematika. Epistemologi matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya, seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian, sehingga pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Contoh nyatanya dalam pembelajaran matematika yaitu ketika kita mengajarkan materi lingkaran dalam mencari rumus keliling dan luas lingkaran yang terdapat nilai. Nah, di sini membiarkan siswa sendiri menemukan nilai itu dengan melakukan percobaan pengukuran terhadap beberapa benda yang berbentuk lingkaran. Nah, dari hasil percobaan, maka ditemukan nilai tersebut. Nah, selanjutnya aksiologi matematika. Ditinjau dari aspek aksiologi, matematika sama seperti ilmu lain yang sangat banyak memberikan kontribusi perubahan bagi kehidupan umat manusia di jagat raya yang pada ini. Nah, segala sesuatu ilmu di dunia ini tidak bisa lepas dari pengaruh matematika. Berkaitan dengan hal tersebut, matematika dipandang sebagai ilmu abstrak, sehingga hasil pemikiran matematikawan bisa bermanfaat bagi umum. Namun, tidak dapat menerima secara asal-asalan. Tetapi, matematika harus dipikir secara mendalam dan teliti. Banyak sekali manfaat matematika seperti aritmatika yang hampir digunakan setiap hari dalam hal hitung-menghitung, geometri yang biasa dipakai ahli sipil karena membahas bangun dan ruang, aljabar dalam memecahkan masalah, memperoleh laba sebanyak mungkin dengan biaya sedikit mungkin, membantu manusia dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Juga bisa digunakan dalam ilmu komputer.
Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.